الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita lanjutkan kajian zikir, doa dan perbuatan pengusir syaitan. Sekarang di ucapan dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan ketika hendak tidur dan bangun dari tidur. Pertama, ketika hendak tidur, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'al dzalika 3 marrat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berbaring di tempat tidurnya setiap malam, jadi idza awa ila firashihi, ketika menuju ke firasnya, baik di atas firasnya atau di mana sebelum ke tempat tidurnya. Nah, itu kulla laila, setiap malam. Ini menunjukkan ritual ini dilakukan di malam hari sebelum tidur. Jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, maksudnya begini kan? Ini. Menggabungkan gini, bukan kayak gini. Yang menggabungkan kedua telapak tangannya. Tsumma nafasa fihima. Kemudian niup dulu. Niup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niup dulu. Faqara fihima. Kemudian membaca untuk keduanya 3 surat ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berarti kalau sesuai dengan hadisnya adalah titip dulu. Oke, ditutup dulu. Silakan. Ditutup dulu, kemudian baru dibacain. Waalaikumsalam. Kalau biasanya kita baca dulu baru tiup. Nah, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi sesuai dengan hadisnya, tiup dulu baru baca. Itu yang sesuai dengan hadis. Ya. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau usapkan ke tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Beliau memulainya dari kepala. Ini caranya sesuai sunnahnya begini, cuman kalau tidak seperti ini ya sah-sah saja gitu. Dimulai dari kepala ya. Kemudian wajah, kepala kan bagian atas nih. Bagian rambut kita nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wajah dan bagian tubuhnya yang dapat dijangkau. Wa ma aqbala min jasadihi, bagian tubuhnya yang dapat dijangkau. Yaf'alu dzalika 3 marrat. Dia beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Ya. Ini semua sunnah. Ditutup tadi kucing masuk tuh. Dikunci maksudnya. Enggak dikunci, ditutup. Susah nanti ngomongnya. Oke, jadi begitu ya tata caranya.
ya, gabungan kedua telapak tangan, tiup dulu, ya. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian usapkan ke tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, kemudian yang dapat jangkau, nggak usah semuanya, ya. Dan ini bukan kita yakini ini perlindungan kan, bisa memberikan perlindungan dengan izin Allah, tetapi nggak kita yakini dari tangan kita itu keluar apa gitu, enggak. Karena kalau kayak gitu nanti belakang juga harus itu, enggak. Jadi setelah kayak gini udah serahkan kepada Allah, udah selesai, gitu loh. Ya jadi jangan kemudian, ini harus detail nih, nanti kena di sini nih. Ya udah biarin aja, biar Allah yang melindungi, gitu. Udah selesai. Yang penting kita lakukan ini, gitu, sunnahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalinya gimana? Di sini 3 kalinya, kulnya 3 kali. Niya yaf'alu dzalika salasa marrat, melakukan itu. Nah, itu di sini itu semua. Ketika setelah selesai lagi. Sunnahnya 3 kali. Ya, 1 juga sunnah sebenarnya. Enggak wajib ini semua. Ya, boleh 1, yang lebih afdal 3 tafadhol. Bukan 3 kali 1, 2, 3, enggak. Iya, ini kayak wudu juga, maksudnya dimulai dari awalnya, startnya. Oh, kalau wudu pun 3 kali, bukan 3 kali ini nyale, 3 kali ngambil air. Kalau 3 kali gini sih enggak. Itu 1 kali belum wudu. Misalnya untuk itu. Nah, ini kan 3. Itu kan bukan ngambil air itu. Itu ininya. Tapi kalau ngambil air ngambil lagi. Sampai 3. Apa? Yang dibaca 3 kali, misalnya saya. Boleh juga kayak gitu kalau mau lebih simpel. Sebenarnya ini semua fleksibel aja. Antum mau kayak gimana, yang penting lakukan semampunya. Mau sampai 3 kali nggak apa-apa. Waktu di pelatihan ada rupiah dari itu, bayangkan tangan kita itu menghasilkan semua. Nggak usah pakai kayak gitu, nggak usah. Gini, nggak ada. Walaupun mungkin, karena kita nggak menafikan, wallahu a'lam gitu kan. Cuman nggak usah kayak gitu. Maksudnya ketika memang tidak ada perintahnya untuk lebih fokus ke sana, nggak usah difokusin ke sana. Capek nanti. Takutnya begini, kalau misalnya kita bayangkan gitu, kemudian setan pun akan membuat kita terbayang sesuatu yang sebenarnya itu bukan hakikatnya seperti itu. Ya, misalnya, ya bayangkan lagi menghancurkan gini, terus ternyata terbayang. Setan juga memberikan bayangan abis itu. Memberikan bayangan, oh gini, lama-lama kita yakini bayangan itu ada. Lama-lama terbiasa kayak gitu, setan akan memberikan kita bayangan-bayangan gaib yang hanya Allah yang tahu gitu. Kemudian kita ditipu jadinya. Hanya gara-gara tambahan-tambahan kayak gini gitu. Jadi nggak usah. Karena dalam hadis nggak ada suruhan kemudian bayangkan antum menghancurkan gini-gini, nggak usah udah. Nggak usah. Walaupun mungkin, ya mungkin, karena nggak menafikan mungkin. Kalau antum bayangkan mungkin itu terjadi benar. Yang antum bayangkan benar, hancur itu buhul atau apa gitu kan. Tapi nggak usah dibayangin. Dah serahkan kepada Allah, selesai. Insya Allah kayak gitu. Wallahu a'lam. Tapi yang lebih benar insyaallah adalah dia baca 3 kul ini sekali kemudian lakukan ini, karena sesuai dengan urutan hadisnya seperti ini. Bukan 3 kali langsung paketin. Ya cuma kalau memang dirasa udah ngantuk banget atau gimana boleh. Cuma baiknya enggak. Baik, an-naf, nun, fa dan sin artinya adalah tiupan yang lembut dan tidak disertai dengan air liur. Ya, jadi tiupan lembut ini gitu. Ya, nggak pakai, nggak usah. Kalaupun lembut begitu, nggak usah ada air liur. Iya, nggak usah pakai air liur. Kemudian yang kedua diriwayatkan di dalam As-Sahihain dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca kedua ayat tersebut pada malam hari, niscaya keduanya telah mencukupi. Ini semua dari pahala qiyamul lail. Pahala apanya? Pahala dasarnya, bukan pahala bercabangnya.
Ya. Karena kalau misalnya pahala tambahannya manja abil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan 10 pahala. Bahkan sampai lebih. Ya, itu pahala dengan cabangnya, tambahannya. Tapi kalau pahala asalnya, ya itu pahala asalnya. Nah, ini yang dimaksud adalah mencukupinya dari pahala qiyamul lail. Yaitu satu pahala qiyamul lail tentu ada perbedaan dengan orang yang qiyamul lail itu sendiri. Paham? Misalnya ada orang qiyamul lail dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dia dapat pahala qiyamul lail dan dapat bonus-bonus pahala lainnya gitu loh. Yang hanya Allah yang tahu. Ya nanti akan Allah kasih tahu di hari akhir. Nah, kalau misalnya membaca surat Al-Baqarah di malam hari sebelum tidur, maka bacaan tersebut itu sama pahalanya dengan pahala qiyamul lail, pahala basicnya. Pahala basicnya udah. Asalnya pahala gitu. Seperti misalnya kalau sholat syuruk ya jam 6 sekian. Habis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian diam di tempat baca Quran atau zikir atau baca kitab gitu. Sampai terbit matahari, tunggu sejenak, kemudian sholat isyraq atau syuruk. Itu kan kata Rasulullah tamah, yaitu sempurna pahala haji dan umrah, ya kan? Nah, pahala haji dan umrah ini bukan berarti dia yang sholat isyraq ini tiap pagi, satu pagi sama dengan, jadi nggak perlu haji umroh lagi, enggak, bukan gitu. Pahala basicnya haji umroh dapat, ya. Ya. Baik, jadi begitu pahalanya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan, fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am." Wa dzakara al-hadits. Wa qala fi akhirih, "Idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi fa innahu lan yazala 'alayka min Allah ta'ala hafiz." ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فقال النبي صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempercayakan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian datanglah seseorang kepadaku lalu ia pun mencuri makanan. Dan seterusnya dia menyebutkan hadis tersebut. Dan dia berkata pada akhir hadis ini, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat tersebut. Niscaya Allah senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Jadi di sini ada penjagaan dari Allah dan syaitan tidak berani untuk mendekat. Walaupun dalam beberapa kasus tetap aja ada yang mendekat bahkan mengganggu, ya, yang terkena kiriman sihir. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia telah berkata benar padamu padahal ia adalah makhluk pendusta. Itu adalah syaitan. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Ali radhiyallahu anhu, anna Fatimah atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu khadima falam tajidhu wa wajadat Aisyah fa akhbaratha. Alhamdulillah. قال علي فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضجعنا فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وأحمد 33 وكبر 34 فإنه خير لكما من خادم. Bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk meminta seorang pembantu kepada beliau, mencari pembantu yang bisa membantu urusan rumah. Tetapi dia tidak bertemu dengan beliau dan hanya bertemu dengan Aisyah. Lalu Fatimah mengabarkan kepadanya. Ini Fatimah anaknya siapa? Ya Rasulullah. Ali radhiyallahu anhu berkata, kemudian datanglah Nabi kepadaku ketika kami telah berbaring di tempat tidur kami. Ya. Ini siapa? Kata Ali. Suaminya Fatimah. Ipar siapa? Mantunya Nabi. Oh, ipar. Maukah kalian aku tunjukkan? Nah, kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik untuk kalian daripada seorang khadim? Khadim dari jenis manusia maksudnya. Jangan disalah tafsirkan. Ya kan, kata Nabi SAW, ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim. Yang lebih baik daripada khadim. Khadim itu khadam. Khadam itu pembantu. Nah, dimaksud di sini bukan pembantu dari jin, bukan, tapi yang lebih baik daripada seorang pelayan dari manusia. Ya. Yakni idza awaitum ila firashikuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34. Apabila kalian hendak berbaring di tempat tidur kalian, maka bertasbihlah 33, tahmid 33, takbir 34. Genap berapa? 100. Sesungguhnya ya, perbuatan itu ya lebih baik daripada seorang pelayan bagi kalian. Ya, ini maksud khadim di sini bukan khadim dari jin, bukan. Berarti kalau misalnya anak lakukan ini, anak akan dapat yang lebih bagus daripada khadam dari jin. Itu salah. Kalau diniatkan malah jadi. Ya, diniatkan untuk mendatangkan khadam, jadi itu bisa. Na'udzubillah. Ya, itu sama dengan berlindung kepada jin, setan. Makanya dalam surat Al-Jin ya, Pak. Ada di antara manusia ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahqa. Siapapun manusia yang meminta perlindungan atau meniatkan meminta perlindungan dengan makhluk dari jin, maka akan bertambah kemungkarannya, maka makin bertambah kesulitannya nanti. Itu apapun, walaupun dia meniatkan ini untuk itu. Bahkan itu niatan ini untuk itu bid'ah jadinya. Bid'ah dari segi niatnya. Karena tidak pernah ada contoh dari Rasul tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 untuk mendatangkan khadam. Enggak ada itu dalam Islam. Tapi bisa enggak terjadi? Bisa terjadi karena niatnya itu. Itulah ngerinya. Karena niat itu bisa kemudian terfitnah dia dengan adanya jin yang menjadi khadam baginya. Kemudian jin itu pasti akan menipunya. Iya. Membaca misalnya surat Yusuf supaya ganteng. Nah, ini namanya datengin apa? Datengin khadam, datengin inian. Karena apa? Ini masalahnya bukan masalah surat Yusuf gak boleh dibaca, bukan. Justru sunnah Rasul baca Quran bagus banget. Tapi ketika niat udah salah menuju ke kebid'ahan dan ke keyakinan yang tidak ada dasarnya, maka itu menjadi sarangnya setan. Nah, di situ. Makanya banyak orang membaca dengan wiritan Al-Quran. Kok bisa datang jin? Karena niatnya yang salah. Ya, tahlilan, kenapa kok bisa itu? Karena niatnya yang salah. Lebih-lebih ditambah dengan tata cara yang ditambah-tambahkan. Jadi tata cara yang sesuai sunnah itu udah memiliki power yang hanya Allah yang akan membantunya. Tapi ketika dia ditambah-tambahi dengan sesuatu yang tidak perlu, bahkan bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan kekuatan sunnah itu, ya maka tinggal setanlah yang dapat masuk ke dalamnya. Iya. Ya, na'udzubillah. Oleh karena itu kebid'ahan itu harus benar-benar kita hindari semampunya, sepengetahuan kita. Dan belum tentu kita selamat dari kebid'ahan. Ya. 5. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
annahu kana yaqulu idza awa ila firashihi, bahwasanya beliau apabila hendak berbaring di tempat tidurnya mengucapkan Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa munzilat tawrati wal injili wal qur'an a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhun binasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Ya, ketika mau tidur pas berbaring doanya begini, ya Allah Rabbas samawati wal ard, Rabb langit dan bumi, Rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung, Rabbana wa rabb kulli syai', wahai Rabb kami dan Rabb yang membelah butir atau tumbuh-tumbuhan dan biji, ya faliqal habbi wan nawa, ya membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, munzilat taurati wal injili wal qur'an, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an. A'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhun binasiyatihi. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan segala sesuatu yang jahat, yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Antum dibuat ngantuk masih? Dibuat ngantuk. Kemudian antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkaulah yang pertama, tiada sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkaulah yang terakhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Kemudian engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Iqdi 'anni dain, lunasilah hutang kami. Nah ini langsung ke masalah muamalah, padahal mau tidur, tetapi bisa aja Allah kabulkan. Ya kalau misalnya kita kebingungan cara punya hutang, coba doa ini selagi mau tidur. Iqdi 'anni dain, lunasilah hutang kami, wa aghnini minal faqr, dan berilah kami kecukupan hingga terlepas dari kefakiran. Ya. Mau tidur aja ada doa untuk kayak gini ya, supaya kaya. Jadi antum jualan es nanti sebelum tidur malam baca. Hah? Pakai kitab enggak apa-apa, pakai kitab baca. Allahumma rabbas samawati wal ardh, enggak apa-apa. Daripada sok-sok ngapal, udah hafal acak-acakan. Yang dihafal cuman iqdi 'anni dainnya doang. Wa aghnini minal faqr, kayak gitu doang. Baik, riwayat Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Al-Azhar, dan disebut juga Abu Zuhair Al-Anmari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha mabja'ahu min al-laili qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya pada waktu malam, beliau mengucapkan bismillahi wadu'tu janbi Allahumma ighfir li dhanbi wa akhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni fin nadil a'la. Dengan menyebut nama Allah, saya meletakkan lambungku, ya Allah, ampunilah dosa saya, jauhkanlah syaitan yang mengganggu saya. Wa akhsi syaitani, di sini syaitani, syaitan saya, berarti di sini dinisbatkan kepada saya, ya. Maksudnya saya itu ada setonnya, ya. Ini untuk kita mengakui masing-masing bahwa saya di setiap kita ada setonnya, ada, ya, ada korinnya, jin korin. Ya jadi nggak ada kita selamat dari seton, masa udah enggak ini, nggak ada setonnya, enggak ada, ya cuman memang karena kita nggak ditakdirkan untuk melihat. Tapi sebenarnya merasakan bisikan-bisikan ketika kita tahu ada bisikan keburukan, itu setan, itu setannya. Ya, di situ tuh setannya. Biasanya di dalam jantung kita itu dia membisik-bisik. Apalagi kalau misalnya kita mudah marah, maka itu lebih keras lagi setannya.
Ya, lebih gemuk dia, maksudnya lebih besar. Ya. Karena apa? Kemarahan. Energi marah kita itu dimanfaatkan oleh setan. Senang dia. Darah yang mengalir, ya, kemudian makin cepat ke jantung berdetak, itu setan bermain banget di situ, suka dia. Makin kita marah, makin dekat dengan jantung, sampai kalau misalnya setan udah sampai ke jantung, udah dikendalikan, udah. Ya, makanya kalau misalnya itu ada sunnahnya, makanya ketika marah ngapain aja yang kita lakukan. Ya, itu karena memang itu pangkalnya setan untuk diri kita. Setan tuh masuk ke jiwa, bukan ke fisik semata, ke jiwa benar-benar. Itu dari marah. Iya. Oke, kemudian yang ketujuh, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma tajji' ala shiqqika al-ayman faqul." Apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. Maksudnya normal, wudu normal, dengan niatan wudu sebelum tidur, sunnah. Ya. Kemudian berbaringlah di atas lambungmu yang kanan dan ucapkanlah. Di sini berbaring di atas lambung yang kanan maksudnya berarti gimana? Menghadap ke kanan. Disunahkan lagi ke kanan, ke kiblat. Gitu. Ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalt. Ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu, saya serahkan urusan saya kepadamu, saya sandarkan punggung saya kepadamu karena mengharap ridho dan pahala darimu dan takut murka dan siksa darimu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada keselamatan dari siksamu kecuali hanya kepadamu. Saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Fa in mitta 'ala al-fitrah, masyaallah. Waj'alhunna akhir ma taqul. Jika kamu meninggal dunia saat kamu tidur itu, mungkin enggak? Mungkin. Tapi memang enggak banyak. Niscaya kamu meninggal dunia di atas fitrah. Siapa yang enggak mau, Pak? Berarti kan meninggal dunia di atas fitrah berarti enggak ada dosa. Subhanallah, ya kan? Diampuni dosanya. Dan jadikanlah ia sebagai akhir ucapanmu. Iya, kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Itu amalan tergantung dengan khotimahnya kayak gimana. Amalan kita, yaitu hidup kita juga tergantung khotimah kita kayak gimana. Nah, di sini kan lihat ini tawakal kepada Allah benar-benar. Tawakal itu kan tauhid banget ya. Ketika kita memenuhi qalbu kita dengan tauhid, tetapi gini syaratnya, kita baca ini tentu dengan penghayatan. Ya, dan dengan niatan juga kita meridhoi kalimat ini. Misalnya, ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu. Ya, berarti menyerahkan diri, menyerahkan perkara yang untuk kehidupan saya. Kalau dia ngomong kayak gitu tapi dia dalam hatinya masih bergantung sama makhluk, ini palsu. Ya, kemudian wa fawwadtu amri ilaika. Saya serahkan urusan saya kepadamu. Kalau misalnya dia masih bergantung pada makhluk dalam urusannya dan tidak curhat kepada Allah, padahal dia baca ini, berarti palsu dia. Kemudian walja'tu dhahri ilaika, sandarkan punggung, ini benar-benar raghbatan wa rahbatan ilaika. Itu merasa mengharap ridho dan takut murka padamu. Kalau dia ngomong doang, padahal dia masih enggak mengamalkan rasa roja ridhonya, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, enggak ada, itu bohong berarti. Ya. Kemudian kalau misalnya dia bilang amantu bi kitabika alladzi anzalta, saya beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Kalau ternyata dia enggak pernah baca Quran bahkan, berarti bohong aja. Kemudian wa bi nabiyyika alladzi arsalta, kepada nabimu yang kau utus. Kalau misalnya dia sendiri enggak suka mengikuti sunnah nabi, bakal benci, bahkan lebih suka bid'ah, bohong. Nah, ini maut ala fitrah nantinya ketika tidur, yaitu didapat bagi orang yang benar-benar bertauhid
sesuai dengan apa yang dia omongan. Iya, bukan sekedar lafal ini. Itu baru disebut nanti matinya alal fitrah. Ya. Waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah dia kalimat-kalimat ini sebagai akhir ucapan kamu. Akhir ucapan kamu. Bismillah, insyaallah. Tapi biasanya Allah Ta'ala, semoga ya ini yang orang yang rutin mengamalkan ini barulah dikasih maut al fitrah. Tapi ya terserah Allah, mungkin aja orang taubat baru sekali mengamalkan ini, habis pas tidur mati dia. Al fitrah bisa aja. Allah Ta'ala kan yu'til hikmata ma yasha. Ya, yang Allah kehendaki. Ini adalah lafalnya Imam Bukhari. Alhamdulillah.